Apa saja hukum bacaan dari nun sukun? Hukum bacaan yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin ada 4, yaitu idhar. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. A, ha, ain, tha. Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan berdiskusi kembali tentunya dengan ChatGPT. Kita kali ini akan berdiskusi mengenai ilmu Al-Quran, yaitu terkhusus ilmu tajwid. Di video-video sebelumnya kita sudah berdiskusi sangat panjang dengan ChatGPT ini dan kayak bertukar pikiran lah mengenai ilmu Al-Quran. Dan kali ini kita akan coba tes dia seberapa paham tentang ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarmu malam hari ini, ChatGPT? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, aku baik. Bagaimana denganmu? Semoga kabarmu juga baik malam ini. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Ada rencana spesial malam ini? Atau hanya ingin menikmati suasana? Tentu spesial dong, karena pada kali ini kita akan berdiskusi kembali di channel El Ghifari. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi kita, sapa dulu dong para viewers dari El Ghifari Channel di YouTube channel ini. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para viewers El Ghifari Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan untuk belajar bersama tentang ilmu-ilmu Al-Quran malam ini. Mari kita lanjutkan diskusi yang penuh berkah ini. Oke, kita lanjutkan. Malam ini kita akan berdiskusi mengenai hukum tajwid. Bagaimana menurutmu? Menurutku, membahas hukum tajwid adalah pilihan yang tepat. Tajwid sangat penting untuk memastikan kita membaca Al-Quran dengan benar. Memahami hukum-hukum seperti idgham, ikhfa, iqlab, dan idhar membantu kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan tepat. Ini adalah dasar yang sangat baik untuk diskusi malam ini di El Ghifari Channel. Oke, kita lanjutkan. Menurutmu, apa saja hukum bacaan dari nun sukun? Hukum bacaan yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin ada 4, yaitu idhar. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. A, ha, ain, tha. Nun sukun atau tanwin dileburkan ke huruf berikutnya dengan atau tanpa dengung ketika bertemu dengan 6 huruf. Ya, ra, mim, lim, yusa. Idgham terbagi lagi menjadi idgham ma'al gunnah, dengung dan berikat samar ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf idhar, idgham, dan iqlab. Nun sukun atau tanwin diubah menjadi suara mim dengan dengung ketika bertemu dengan huruf ba. Memahami keempat hukum ini sangat penting untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Jadi, hukum nun sukun dan tanwin itu, yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar halqi itu huruf-hurufnya ada di al-halq, jadi ada di bagian tenggorokan, teman-teman. Makanya kenapa disebut dengan idhar halqi, benar kata dia. Jadi idhar halqi. Kenapa dia nggak menyebutkan dengan idhar saja, tapi dia menyebutkan dengan idhar halqi karena huruf-hurufnya itu ada di bagian tengah, bagian tenggorokan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu al-halq, aqsal halq, wastul halq, dan adnal halqi. Jadi semua huruf idhar itu termasuk dalam kategori makhrajnya al-halq, makhrajnya tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah itu dari huruf-huruf yang ada dalam idhar halqi. Nah, kapan dia dibaca dengan idhar halqi? Yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ini. Cara bacanya seperti apa? Yaitu dibaca jelas nun sukunnya, nggak boleh didengungkan, nggak boleh ditahan. Man amana. Jadi
Man amana, itu tidak boleh. Jadi harus dijelas. Man amana. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua, yaitu idgham bil gunnah atau ma'al gunnah tadi yang katanya si akhi ini. Jadi idgham ma'al gunnah. Idgham atau disebut juga dengan idgham bil gunnah. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah itu yaitu dileburkan dan didengungkan. Dimasukkan bunyi nun sukunnya ke huruf-huruf idgham bil gunnah. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Jadi dimasukkan atau dileburkan kemudian ditahan. Man yakulu jadi may yakulu. Nah, seperti itu. Kemudian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu yaitu dimasukkan tanpa didengungkan, ya. Tanpa didengungkan. Jadi hanya dimasukkan saja, hanya dileburkan saja. Contohnya mir rabbihim, yang awalnya min rabbihim jadi mir rabbihim. Mir rabbihim, nggak boleh mir rabbihim. Nah, tidak boleh, hanya dimasukkan saja tanpa harus didengungkan. Mir rabbihim, ya. Kemudian yang keempat yaitu bacaan iklab. Bacaan iklab itu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba. Makanya tadi benar katanya akhi ChatGPT, yaitu mengganti bunyi huruf nun sukun menjadi bunyi huruf mim. Min ba'di jadi mim ba'di, ya. Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu berarti sisanya selain yang tadi 4. Nah, caranya yaitu disamarkan. Samarkan seperti apa? Sesuaikan dengan posisi makhrajnya masing-masing. Nah, ikhfa hakiki itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ikhfa aqrab. Ikhfa yang dimana posisi hurufnya letaknya paling dekat dengan huruf nun, ya. Kemudian ikhfa ausat, pertengahan. Kemudian yaitu ikhfa abad, yaitu paling jauh. Kalau yang abad itu qaf sama kaf, jadi bunyinya udah sangat jauh dari nun. Jadi min qablikum atau in kuntum, jadi bunyinya udah ang. Jadi ang itu hanya 2, qaf dan kaf, ya. Kemudian yang ausat itu disamarkan ke hurufnya masing-masing. Tidak min syai'in tapi min syai'in. Jadi kita harus tahu makhrajnya dan sifatnya dari huruf masing-masing gitu. Kemudian yang akrab yaitu huruf yang dimana dia letaknya paling dekat dengan nun. In kuntum, bunyi nunnya itu terlihat lebih jelas meskipun sedikit samar. Kuntum, karena ta dengan nun berdekatan posisinya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini luar biasa, udah bisa menjawab sedetail ini, dan mudah-mudahan ini menjadi teknologi yang membuat kita tambah banyak pengetahuan tentang Al-Quran, tambah banyak bahan diskusi. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, daripada kita nganggur, ya diskusi aja mengenai Al-Quran, mengenai hukum tajwid, bagaimana yang benar. Bisa saja ini jawabannya benar gitu, tapi kita harus hati-hati, harus cari guru yang benar juga gitu. Jadi dari hasil diskusi ini kita bisa bawa ke guru kita benar apa enggak yang dia sampaikan. Jadi harus dikonfirmasi. Tidak sepenuhnya ChatGPT ini benar jawabannya. Itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk terus belajar Al-Quran, terus mengulik-ngulik terus. Nah, karena tidak ada batasannya, masih banyak ilmunya. Ilmu makhrijul huruf dan sifatul huruf itu juga sudah banyak. Dan itu kalau kita bahas detail itu lama banget. Dan mudah-mudahan dengan video-video ini kita bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, dan komen bahas apa lagi nih dengan si akhi ChatGPT. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.